Sudah deket dia ngomong, turun sekarang, kalian semua akan mati. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngancam kita kalau kita gak bener-bener bisa jaga hubungan. Berjumpa kembali bersama kita di Habis Tajakan Trik. Oke, kali ini kita bakalan cerita pengalaman mistis dari salah satu pendaki yang mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram. Dan sebagai informasi, kali ini kita bakalan memberikan inisial karena memang permintaan dari pengirim cerita yang menginginkan nama dan hal-hal lainnya disamarkan. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi gue adalah seorang anak sekolahan, dan kali ini karena kegabutan di rumah, gak sekolah dan gak kerja juga, gue punya ide buat mendaki salah satu bukit yang ada di Kalimantan Tengah. Dan gue mengajak salah satu teman yang ada di sana. Sampai akhirnya teman gue ngajak ke 8 teman lainnya. Dan akhirnya terkumpullah 10 orang, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Waktu itu tanggal 20 Maret 2020, kita packing bareng-bareng, dan sekitar setengah 2 sore, karena kita rasa sudah cukup, kita siap-siap untuk berangkat ke kaki gunung atau kaki bukit dari Bukit Muro. Nah, waktu itu kita berangkat dari Olung Muro. Setibanya di kaki gunung kurang lebih 2 jaman. Setengah 4 kita sudah sampai, dan di sana kita izin dulu bikin surat-surat ke pihak desa, karena perlu diketahui juga bahwa di sana itu kita tidak ada base camp ya, seperti gunung-gunung lainnya. Di treknya pun tidak ada pos-posnya kayak gitu. Jadi salah satu izinnya kita harus punya izin dari pihak kepala desa. Waktu itu kita langsung briefing, dan gue dan teman-teman langsung briefing sambil repacking lagi. Dan gue tanyakan sama teman-teman perempuan, kalau misalnya ada yang head, kita tidak akan lanjut naik. Dan ternyata alhamdulillah mereka nggak ada yang head. Oke, pas waktu briefing kita coba buat ngebentuk tim, karena jumlah kita 10 orang, jadinya kita memutuskan salah satu teman cowok kita untuk menjadi leader, sebut aja si Abeng. Kemudian di tengah ada middle, dan saya sebut aja Bambang sebagai sweeper. Dan setelah kita pastikan pembentukan tim dan barang-barang pun sudah aman semua, kita lanjut memulai pendakian di Bukit Muro. Sebagai informasi, Bukit Muro ini ketinggiannya hanya 456 mdpl. Tapi jangan lihat ketinggiannya, teman-teman harus lihat apa yang ada di dalamnya. Bukit ini sempat viral. Waktu itu ada salah satu pendaki yang hilang. Dia melakukan pendakian di sore hari dan gak balik-balik sampai akhirnya kurang lebih 6 hari baru ditemukan dalam kondisi yang lemas. Dia nggak makan,
kabarnya cuma minum doang. Dan inilah Bukit Muro dengan mistisnya gitu. Nah, gue langsung aja ke ceritanya lagi, bahwa saat pendakian ini sekalinya berada di kaki Gunung Muro ini, gue langsung mulai ngerasa bahwa kok ada yang aneh gitu. Padahal pendakian baru saja dimulai. Gue belum ngeliat apa-apa, cuman bulu kuduk gue udah mulai ngerasa merinding gitu. Akhirnya udahlah, mungkin ini halusinasi gue aja, dan kita lanjutin aja. Kita lanjut pelan-pelan, karena posisi gue paling belakang. Di situ nggak tahu kenapa perjalanan udah mulai memasuki hutannya. Si merinding yang tadi itu makin merinding gitu. Gue mulai gelisah dan gue memberanikan diri buat nyoba nengok ke belakang. Dan pas gue tengok, ternyata gak ada apa-apa. Tapi perasaan gue saat jalan tuh kayak berat gitu, kayak ada yang ngikutin. Dan situ gue gak ngomong sama teman-teman gue di depan gue pastiin bahwa udahlah, perasaan gue doang gitu. Akhirnya kita jalan lanjut lagi sampai, karena memang Gunung Muro ini gak ada posnya, jadi gue putuskan buat teman-teman yang lain untuk break. Kita istirahat, karena menuju puncak tinggal dikit lagi lah. Kita udah mulai tengah-tengah dari perjalanan gitu. Kita break dulu aja. Akhirnya istirahat, dan ada satu dahan pohon gitu, batang pohon gitu. Gue tidur di sana. Tidur, gue mimpi. Itu jelas banget di mimpi gue, kayak gue ngeliat ada cewek, rambutnya terurai, cantik, pokoknya cantik banget, ngedatengin gue gitu. Dalam hati, siapa ini gitu. Dan yang bikin gue kaget, dari awalnya gue lihat ini cewek itu cantik, pas sudah deket dia ngomong, turun sekarang. Kaget dong, gue dibilangin kayak gitu. Dia sambil nunjuk kayak gitu, turun sekarang. Gue jadi kaget gitu. Nah, gue mikir terus, ini siapa. Pas gue mau jawab, gue mau tanya tadinya, kamu siapa gitu, kok nyuruh kami turun. Tadinya pengen gue jawab kayak gitu, cuman pas banget mau gue jawab, bang, temen gue ngebohongin gue. Nah, gue di situ, aduh, siapa yang tadi? Otomatis gue udah bangun dong. Bangun, pas gue tengok ya udah teman-teman gue doang gitu, nggak ada siapa-siapa di sana. Orang kita, gue tidur kanan kiri ini ya teman-teman kita, yang cewek sini, cowok sini, pada ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di situ gue doang yang tahu gitu. Dan gue mikir-mikir terus, itu cewek siapa gitu. Cewek cantik, rambutnya terurai. Terus kenapa nyuruh gue dan nyuruh teman-teman gue buat turun lagi. Tapi gue di situ masih takut buat ngomong sama teman-teman yang lain, karena takutnya malah ngesugesti teman-teman yang lain. Akhirnya mereka jadi takut juga gitu kan. Karena gue rasa kondisi teman-teman yang lain masih dalam kondisi yang aman-aman aja, gak ada yang ngerasa keganggu kayak gue. Akhirnya gue putusin buat, ayo kita lanjut, cuman pelan-pelan gitu. Akhirnya gue dan teman-teman jalan sambil dengan posisi yang sama kayak tadi, leader, middle, sama sweeper. Gue tetap di belakang, jalan. Cuman di situ badan gue makin lemas, makin berat banget, dan akhirnya itu pelan-pelan banget tuh, jalan. Depan gue ada yang cewek, jalan pelan, break, sampai akhirnya memang gak ada apa-apa sih setelah itu. Cuman gak kerasa tuh, kita 15-20 menitan dari situ, kita udah sampai puncak. Nah, pas udah nyampe puncak,
kayak biasa aja lah, kita masih bisa nikmatin sunset. Kebetulan waktu itu masih jam 5:30 lah, belum gelap banget, jadinya kita masih nikmatin sunset sembari teman-teman yang lain nyiapin tenda, dan yang cewek pada masak kopi dan nyeduh kopi dan masak yang lain. Gue dan teman-teman yang lain ada yang sempat ngeliat sunset dulu gitu, foto-foto lah kayak biasa. Sampai akhirnya di situ gue ngerasa tenang, wah berarti itu cuma mimpi doang gitu kan. Dan yang ngikutin gue di bawah udah nggak ada gitu. Gue udah mikir enak, relax, dan bercanda aja sama teman-teman yang lain. Tapi setelah gue ngerasa relax kayak gitu, mulai memasuki waktu maghrib. Situ kita semua masuk tenda. Lagi di tenda makan-makan karena teman-teman cewek udah masak tadi, kita makan. Masuk waktu isya, pokoknya sekitar jam 7-an lebih lah, ya udah ada isya lah jam segitu. Ada salah satu teman kita yang mengejutkan semuanya. Jadi sebut aja si Bunga. Dia tiba-tiba teriak. Kita kaget semua. Dan posisi gue padahal waktu itu gue lagi di tenda sebelahnya, bukan di tenda dia. Gue lagi di tenda sebelah, gue lagi, karena ada sinyal situ, gue lagi video call sama pacar gue yang di rumah. Tiba-tiba si Bunga teriak, gue kaget. Wah siapa nih? Kenapa? Pas gue udah keluar, gue lihat ternyata si Bunga itu kerasukan, lagi dipegangin sama teman-teman gue gitu, pegangin semuanya. Tapi pas dipegangin kayak gitu malah mental gitu, padahal cowok yang megangin. Pegangin, mental lagi, pegangin, mental lagi. Sampai akhirnya gue ngomong sama teman-teman cowok gue yang megangin gitu, udah lepasin aja, gak usah dipegangin, nanti malah bahaya sama kitanya. Tapi sisi lain gue juga mikir, gue takut kalau misalnya gak dipegangin, ini si Bunga bakalan lari kemana-mana gitu. Namanya kerasukan, gue bingung gitu. Si Bunga teriak dan ternyata dia kerasukan gitu. Pas awalnya dia cuma teriak-teriak doang, tapi setelah itu dia duduk kayak gini, duduk sila kayak gini. Dia kayak mau berkomunikasi gitu. Cuman waktu itu dia nunduk kayak gini. Ada salah satu temen gue, sebut aja si Abeng, dia ngeberaniin diri buat nanya ke dalam si yang ngerasukin si Bunga ini gitu. Si Abeng nanya nih, kamu siapa? Dan ternyata si hantu ini dia jawab kalau dia adalah, saya adalah leluhur dari anak ini. Saya akan melindungi anak ini karena saya tahu akan ada yang mencelakainya. Setelah dia jawab kayak gitu, gue dan teman-teman langsung kaget dong. Wah, kenapa gitu? Emang siapa yang mau mencelakai si Bunga gitu kan? Gue juga kaget di situ, dan teman-teman tuh juga gimana nih? Pada bingung kan situ. Akhirnya si Bunga ini tiba-tiba pingsan. Jadi si demit atau hantu yang tadi yang masuk ke si Bunga ini udah tiba-tiba hilang. Si Bunganya pingsan, dan udah kita suruh semua buat, dah Bung, ini minum dulu aja. Sudah minum kayak gitu, disuruh makan juga gak mau gitu kan. Akhirnya dia udah tidur. Nah dia tidur, dan kita masih belum bisa tidur karena memang masih mikirin, wah bahaya nih kondisinya kayak gini. Terutama yang cowok-cowok ini pada ngumpul aja di luar, dan sebagian ada yang di dalam nemenin si Bunga. Kita ngumpul, kita harus jaga nih, jangan sampai ada yang tidur, takutnya terjadi lagi. Dan benar, gak lama dari situ si Bunga tiba-tiba bangun lagi, dan dia teriak-teriak lagi. Dan ternyata dia dimasuki oleh jin yang sama. Jin
Jadi dia selalu mengingatkan bahwa jaga bunga, jaga bunga, jaga, kayak gitu terus. Jadinya si bunga ini kemasukan sampai, kalau gue hitung tuh ada 8 kalinya gitu. Dia 8 kali kemasukan kayak gini sampai jam 2 lebih lah, setengah 3-an gitu lah. Dan yang terakhir ini udah kita tenangin lagi si bunganya sampai akhirnya dia bisa tidur. Gua kira tuh udah gitu ya, nggak bakalan masuk lagi. Dan ternyata di sini si bunga bangun dan dia kemasukan lagi. Jadi kita bingung gitu, ini orang lemes banget badannya gitu, gara-gara tidur bangunnya dalam kondisi yang berbeda, kerasukan lagi. Dan yang terakhir ini dia benar-benar kemasukan oleh jin yang berbeda gitu. Dia mulai ganas, gak kayak pas awal dia cuma duduk ngomong kayak gini, teriak kayak gitu. Tapi yang terakhir ini sebelum kita pada tidur, ini benar-benar ganas. Dia bener, wah, ganggu sama anak-anak yang lain tuh bener-bener kayak gitu. Gue merinding banget pas waktu itu. Gimana? Sampai akhirnya si jinnya ini dia ngomong dan ngeliatin kita semua bahwa saya adalah keturunan kerajaan yang berjumlah 7 menjadi satu dalam tubuh ini. Kalian harus benar-benar menjaga dan melindungi. Kalau misalnya tidak bisa menjaga, kalian semua akan mati. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngancam kita, kalau kita gak bener-bener bisa jaga si bunga, kita bakalan mati. Jir, ini bukan sembarangan gitu. Gak ada temen satupun di situ yang ketawa-ketawa, gak ada. Semua ketakutan. Kita diancam mati coba kalau kita nggak bisa jagain dia. Dan kita benar-benar takut-takutnya. Sampai akhirnya setelah itu kita tangkap si bunganya dan kita pegangin lagi si bunga, tenangin, kasih minum lagi, dan akhirnya dia bisa benar-benar tidur. Jam 2:30 itu dia tidur. Dan kita pun beberapa ada yang langsung tidur karena capek sumpah. Nanganin satu orang yang kerasukan capek banget sumpah. Apalagi kita belum tahu gitu cara nanganin hal yang kayak gitu. Ini ada tidur 2:30 dan beberapa orang lain tidur. Gue masih bangun nih. Gue masih bangun, belum bisa tidur. Pokoknya gue masih mikirin, takut hal ini terjadi lagi. Karena yang tadi pun dari jam 7-an lebih lah pas isya gitu sampai jam 2 subuh, sampai 2:30 kita mau tidur, si bunga masih terus-terusan kemasukan gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika udah mulai masuk jam 3, jam 3:30, si bunga udah tenang tuh, udah gak kemasukan lagi. Akhirnya gue udah mulai tenang dan gue udah mulai desenderan kayak gitu, pengen tidur tadinya gitu kan. Karena gue rasa udah aman nih. Udah yang mau tidur aja gitu kan. Ternyata temen gue si Abeng belum bisa tidur juga. Dan akhirnya kita ngobrol aja nih. Ngobrol sampai kurang lebih jam 4 subuh tuh ada pendaki lain. Dia tektokan gitu. Jadi kalau yang ngecamp tuh cuman kita doang. Cuman jam 4 ada yang tektokan. Katanya cuman ngelihat sunrise gitu doang. Akhirnya kita ngobrol dulu tuh sama mereka. Dan sebentar doang sih. 4:30 pas azan subuh, gue dikagetkan lagi. Dan kali ini gue bener-bener kaget. Ternyata si bunga kembali kerasukan. Dan anehnya, gue kira ini masih jin yang semalam gitu. Wah, ini gawat banget nih. Udah mau terang juga, tapi masih aja kayak gini. Akhirnya semua bangun lagi nih. Bangun dan si bunga ngomong nih langsung. Dia duduk kayak gini, langsung ngomong lagi dia nih. Dengan nada yang sangat kenceng banget gitu.
bikin semuanya kaget lah. Saya terganggu dengan mereka yang masuk ke tubuh si Bunga atau ke tubuh anak ini. Dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak si jin yang ini tuh keganggu sama jin yang leluhurnya si Bunga tadi gitu. Jadi si Bunga ini udah lengkap banget gitu. Udah dimasukin leluhurnya, kemudian 7 orang dari leluhurnya sekaligus masuk ke tubuhnya, sampai akhirnya dia dimasukin sama penunggu situ gitu. Nah, gak habis pikir gue, sumpah emes banget ngelihat si Bunga, kasihan juga gitu kan kondisinya kayak gini. Dan wah, udah di situ gue jadinya nggak tidur. 4:30 itu tadinya gue mau tidur. Setelah si Bunga bangun kayak gini lagi, akhirnya gue bangun. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu gue terus ingat sih sama yang ancaman si setan yang ternyata dia juga ngancam juga nih, si demit yang penunggu Muro ini juga ngancam kalau sampai hal ini terjadi lagi, katanya kita bakalan bunuh kalian gitu, kalian akan mati gitu kan. Nah, wallahualam sih kondisi kayak gitu kita diancam 2 jin yang berbeda kalau kita nggak benar-benar baik di sana. Jadi ya mungkin buat teman-teman juga yang kalau misalkan memang pengen naik kayak gini ya benar-benar dijaga lah ya kondisinya. Cuman yang masih bingung dalam pikiran gue, dari awal sampai selesai pagi itu, mulai masuk pagi, gue masih mikir bahwa kenapa mereka itu takut kalau si Bunga ini kenapa-kenapa. Katanya bakalan ada yang ngecelakain si Bunga. Nah, gue masih mikir sampai pagi itu, sampai emang si Bunga kenapa gitu, emang ada yang gangguin si Bunga. Gue tanya nih sama anak-anak yang lain, emang lu gangguin si Bunga nggak? Lu gini, nggak ada tuh. Gue sendiri ya juga nggak ada gitu niatan sedikit pun buat ngelukain si Bunga. Dia kan teman gue juga gitu. Nah, akhirnya pagi nih udah mulai masuk dengan pikiran gue yang masih mikirin itu terus-terusan. Sampai akhirnya kita udahlah kita putusin buat kalau memang udah cerah kita langsung turun ke base camp atau ke bawah ke kaki gunung buat langsung kita pulang gitu. Soalnya kalau kita makin lama di sini, gue makin takut gitu. Takutnya terjadi hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, terutama masalah fisik gitu kan. Takut ada yang hilang atau apa. Nah, karena gue juga langsung inget tuh masalah gunung yang viral waktu itu, Gunung Muro yang viral waktu itu. Akhirnya kita packing. Udah packing, sempat foto-foto bentar sih karena memang kita pengen banget foto-foto di sana, foto bentar karena kebetulan cuacanya lagi bagus-bagusnya waktu itu. Tapi karena ketakutan ya udahlah, mending gua gak dapet foto gitu ya. Akhirnya turun nih sama teman-teman sampai ke kaki gunungnya, terus kita lapor sama pihak desa dan kita bilang kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada masalah. Dan ternyata di sini gue menemukan jawaban kenapa si Bunga bisa digangguin kayak gini. Jadi beberapa hari setelah pendakian selesai, gue ketemu sama Bunga dan gue ngumpul sama teman-teman yang lain yang cewek, teman si Bunga juga. Jadi di rumahnya si Bunga kita ngobrol sambil dia nangis. Wah, si Bunga kenapa gitu. Jadi yang dikabarin sama si Bunga tuh beberapa teman yang naik ke Gunung Muro juga, tapi nggak lengkap semua. Ada salah satu yang nggak dibawa, ada salah satu yang nggak diajak ke rumah dia. Gue juga bingung kenapa kok dia nggak diajak. Dan si Bunga ngomong di sini, sambil nangis, maafin gue kemarin, gue sampai akhirnya kemasukan roh-roh yang dari leluhur gua, terus ngancam kalian itu dan ini. Dan sebenarnya semua itu penyebabnya adalah, sebut aja si Tony ya, jadi namanya disamarin karena si Tony ini, karena
kita kan juga kenal belum lama banget gitu kan ya. Jadi pas di tenda, pas semuanya udah pada selesai nih, masak-masak dan lain-lain, kita kan tiduran, dan gue sempet tidur bentar karena capek waktu itu, sebelum maghrib sih waktu itu. Jadinya pas waktu itu si Tony itu, gue nggak tahu kalau dia tidur di samping gue gitu. Dia ngelakuin hal yang pokoknya halnya yang tidak pantas banget, pokoknya hal senonoh yang tidak sepantasnya dilakukan sama perempuan gitu. Gue di situ bingung aja, Pak, apa ya, gue harus gimana ini, mau ngomong sama yang lain juga orang kita takutnya nggak percaya gitu kan. Ntar gue disangkanya malah ngefitnah si Tony gitu kan. Akhirnya gue hanya berdiam diri, dan di situ gue berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal daripada ini. Gue bener-bener dilecehkan lah di situ, dilecehin banget sama si Tony, dan gue ngerasa ini gak pantas dilakukan buat gue gitu, buat seorang perempuan. Nah mungkin dari situlah penyebab kenapa leluhur gue bisa masuk ke gue dan pengen ngelindungin gue, karena ada seseorang yang pengen mencelakai gue kayak gitu. Nah ternyata pas si Bunga ini cerita kayak gitu, gue di sini benar-benar marah banget. Wah, ternyata teman kita satu ini kayak gini gitu. Tadinya sempat kita omongin buat udahlah kita datengin aja nih orang, brengsek banget nih orang, sampai ngelakuin hal yang kayak gini sama teman sendiri gitu kan. Ya cuman si Bunga udahlah, gak usah diperpanjang, yang penting masalah ini udah selesai, jadinya gak usah diomongin lagi, dan anggap aja semua ini gak terjadi gitu. Dan kapan-kapan kalau misalnya naik lagi ya, kalau bisa jangan sampai bareng sama dia gitu, sama si Tony, kata si Bunga. Nah itu dia cerita dari teman kita Bambang ya. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terutama saat berada di tempat atau di alam bebas seperti itu gitu ya. Selanjutnya perlu saya ingatkan juga bahwa buat teman-teman yang nonton video ini, itu kembali lagi sama teman-teman masing-masing untuk percaya atau tidak percaya dari cerita yang saya bacakan kali ini, dari ceritanya Mas Bambang. Ini tergantung teman-teman percaya atau tidak, karena memang saya mendapatkan cerita ini langsung dari narasumbernya. Jadi karena memang Tuhan sudah menciptakan ya jin dan manusia, dan bisa terjadi atau tidak terjadinya ini tergantung teman-teman aja kayak gitu. Jadi stay tune terus pokoknya di cerita kita, di cerita pengalaman mistis habis tanjakan break. Jangan lupa di like bila video ini memang bermanfaat buat teman-teman, di share juga biar teman-teman yang lain pada tahu, dan jangan lupa di subscribe gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video kita. See you next time.